Nah, yang mengarang kitab ini namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, yang namanya Imam Ghazali. Jadi kan sambil makan sambil minum nggak apa-apa, Pak. Jadi kita bikin suasana ini santai mawon, ya. Kita bukan pengajian artis, jadi dengan sambil makan sambil minum. Lah, siapa Muhammad Al-Ghazali ini? Sebelum kita jauh, kita harus kenal yang namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu siapa. Jadi beliau itu adalah ulama yang disebut oleh Nabi ilmunya menyamai nabi-nabi Bani Israel. Jadi Nabi sebelum Nabi Ismail itu semuanya Bani Israel. Semuanya Bani Israel. Lah, Al-Ghazali ini termasuk ulama umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad ilmunya menyetarai nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel itu siapa aja nabinya? Banyak, pokoknya dari Nabi Musa, nabi-nabi Bani Israel. Di satu kisah namanya ada yang mengatakan yang bermimpi itu namanya Syekh Hasan As-Sadzili, yang punya thariqah namanya Sadziliyah. Bermimpi, di dalam mimpi beliau itu terlihat sebuah kisah perkumpulan para nabi-nabi. Ada Nabi Muhammad di situ, ada Nabi Musa dan lain sebagainya. Nabi Musa itu tanya sama Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, kata engkau memiliki ulama yang ilmunya setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, akhirnya dipanggil yang namanya Al-Ghazali. Jadi waktu itu secara ruh memang Al-Ghazali itu dihadirkan di pertemuan nabi-nabi. Akhirnya Al-Ghazali ditanya oleh Nabi Musa, Al-Ghazali, namamu siapa? Nah, Al-Ghazali menjawab, nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lalu apa kata Nabi Musa? Loh, saya itu hanya tanya nama kamu, saya nggak tanya nama mbahmu, nggak tanya nama buyutmu. Kenapa kamu jawab semuanya? Nah, akhirnya Al-Ghazali bilang sama Nabi Musa, saya itu meniru apa yang engkau lakukan ketika engkau ditanya Allah. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Dengan kalau buka surat Toha itu, Pak. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Ketika itu Musa ditanya sama Allah, Musa, yang di tangan kananmu itu apa? Nah, akhirnya Musa menjawab, qala hiya asai. Di tangan saya ini tongkat. Nah, kata Musa, apa lanjutnya? Atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami. Tongkat ini saya pakai untuk menahan saya. Apa jadi tekan nggih kalau di sini? Wa ahusyu biha 'ala ghanami. Tongkat ini juga saya buat untuk motong-motong rumput, saya buat untuk nebas-nebas daun, yang mana nanti daun-daun itu untuk makan ternak saya. Lanjutannya, waliya fiha ma'aribu ukhra. Setelah itu Musa bilang lagi, nah tongkat ini juga saya lakukan untuk apa saja, dan lain-lain, intinya saya lakukan apa saja. Terus kata Imam Ghazali, saya meniru engkau ketika ditanya Allah, loh kamu ditanya cuman buat apa itu yang di tangan kananmu. Harusnya Nabi Musa menjawab hanya apa, Pak? Ini tongkat. Tapi Nabi Musa itu jawab dengan panjang. Nah, ternyata alasan Nabi Musa, saya itu menjawab panjang seperti itu karena saya itu ingin berlama-lama bertemu dengan Allah. Nah, ingin lama bertemu dengan Allah, berbincang dengan Allah. Akhirnya kata Al-Ghazali, sama, saya juga ditanya engkau seperti itu, kenapa jawabnya mbahnya bin mbahnya? Karena saya juga pengen lama bertemu engkau, Nabi Musa. Oh, terus akhirnya Nabi Muhammad itu dari belakang pakai tongkatnya, hush, jangan seperti itu Kanjeng Nabi Musa. Dan ketika betul tanda lahirnya Imam Ghazali itu, di pundaknya ada bekas tongkatnya Nabi Muhammad. Itu namanya Imam Al-Ghazali. Jadi kita mengenal sedikit apa yang akan kita baca, Pak. Nah, kita baca kitabnya ini tentang keseharian, tentang adab-adab kita keseharian. Jadi nggak jauh-jauh dari apa yang sering kita lakukan.
Al-qismul awal, jadi pembagian yang pertama fitoat iku ing dalam mertelaaken pira-pira taat. Jadi bab yang pertama itu kita akan berbicara tentang taat. Jadi sebelum kita berbicara jauh tentang ibadah, ya kita harus berbicara tentang taat. Nah, ngoten. I'lam anna awamirallahi ta'ala. Sambil saya artikan nggih pelan-pelan. I'lam urhosiro, ketahuilah anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya beberapa perintah Allah itu faraidun iku pira-pira fardu wa nawafilu lan pira-pira sunnah. Hei ketahuilah, kata Al-Ghazali itu, sesungguhnya Allah itu punya perintah dua. Yang pertama namanya fardu, yang kedua sunnah. Jadi perintah Allah itu cuma ini, yang pertama fardu, yang kedua sunnah. Nah, fal fardu ra'sul mal, jadi fardu itu sebagai pokoknya harta. Wa huwa aslut tijarati, utawi fardu iku pokoknya dagangan. Nah, diibaratkan Pak, diibaratkan fardu itu adalah modal awal ketika jenengan berdagang. Contoh, jenengan jualan bakso, jenengan punya uang 10 juta, ini modal awal namanya. Nah, fardu itu adalah modal awal. Nah, jadi jenengan punya modal berapa, itu namanya fardu. Artinya apa? Fardu ini adalah pokok, hal yang harus ada dan harus dilakukan. Contohnya fardu apa? Contohnya sholat, contohnya zakat, contohnya puasa. Itu. Nah, fardu ini adalah modal awal yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita kok tidak melakukan fardu-fardu itu, kita tidak puasa, kita tidak zakat, kita tidak sholat, berarti kita termasuk orang yang untung atau yang rugi? Harus rugi, karena berarti modal awal kita punya duit 10 juta, ke 1 bulan kemudian dihitung-hitung kok modalnya tinggal 7 juta, berarti kita termasuk orang yang rugi. Nah, makanya fardu itu diibaratkan oleh Imam Ghazali sebagai modal awal dagangan. Sedangkan jualan, seandainya jualan goreng, jualan gorengan, jualan apapun itu, modal awal itu namanya fardu, sesuatu yang harus ada dan harus dilakukan. Nah, kok sampai jenengan nggak melakukan, berarti jenengan adalah orang-orang yang rugi, karena tidak ada untungnya, bahkan modal awal saja tidak kembali. Jenengan jual bakso, harusnya dikasih harga 10.000, saking baiknya, karena temennya bolak-balik teko Pak, biasanya nih harga konco itu sing asalnya 10.000 jadi 5.000, wis karo konco dewe bayar sesok, utang meneh, akhirnya 1 bulan ketika dihitung-hitung modalnya yang harusnya saya dapatnya lebih dari modal awal, kok saya jadi rugi. Nah, berarti jenengan rugi, kan seperti itu Pak. Nah, itu kita sering mengalami itu, saking konco kental, tadi dodolan bakso serah bayar, ya kan. Mie ayamnya sama, jadi dodolan mie ayam wis bayarin ngisuk, kadang-kadang saking kita sama saudara orang usah bayar. Nah, itu modal awal padahal. Nah, selanjutnya wabihilan sebab perlu tahsulut tijarah, jadi hasil apa dagangan. Wa naflu, lah naflu itu artinya sunnah. Waribhu, apa waribhu itu adalah sunnah, adalah keuntungannya. Jadi jenengan kok berdagang dapat keuntungan seandainya 1 juta dari modal awal 5 juta, berarti itu sunnahnya. Sunnah itu adalah satu keuntungan yang didapatkan ketika kita sudah melakukan fardu-fardu tadi. Contoh Pak, contoh sholat 5 waktu itu fardu Pak, tapi di antara 5 waktu itu ada yang namanya sunnah, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah. Ada yang sunnah sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat hajat, itu namanya sunnahnya. Kok jenengan sholat fardu hanya 5 waktu, jenengan bukan termasuk orang yang rugi. Tapi kalau jenengan itu menambahnya dengan sholat qobliyah,
dengan sholat ba'diyah, otomatis jenengan menjadi orang yang beruntung. Itu cara kita melihat. Oh, fardu itu berarti saya nggak akan rugi kalau melakukan. Tapi ketika Anda melakukan tambahannya, nah, contoh saja zakat. Zakat sama. Zakat itu mepet-mepetnya sekarang 2,7 kilo itu. Kok jenengan zakatnya dilebihkan, diniatkan untuk tambahan berbagi ke orang yang lain, berarti jenengan mendapatkan keuntungan. Puasa sama, puasa yang wajib itu bulan Ramadan. Tapi ketika jenengan punya puasa-puasa lain, contoh puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, terus jenengan juga berpuasa di bulan Rajab. Nah, itu adalah kesunahan-kesunahan yang membuat jenengan itu termasuk orang yang beruntung. Nah, seperti itu untuk kita mengetahui yang namanya fardu, yang namanya sunnah. Wabihil fauzulan sebab sunnah itu adalah bejo fid darajati ing dalam pira-pira derajat. Nah, ketika kita melakukan kesunahan, berarti kita itu menambah derajat kita sendiri. Jadi Pak, nanti ketika kita di surga itu, semua orang yang melakukan fardu itu insya Allah pasti masuk surga. Tapi surganya itu punya tingkat. Ada tingkat 1, kayak kita di hotel itu ada tingkat 2, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi, sama. Nggak mungkin orang yang melakukan hal-hal yang biasa akan dicampur dengan orang yang melakukan hal yang luar biasa. Nah, sunnah itu mengangkat kita itu. Ketika kita sudah masuk surga dan kita dibarengi dengan amal-amal sunnah, contoh bersedekah, terus seandainya ini masjid bangunan, bersedekah untuk masjid, seandainya diminta anak TPQ, semangati anak TPQ, belikan seragam. Hal-hal demikian adalah hal yang mengangkat derajat kita nanti. Nah, itu namanya sunnah yang mengangkat derajat kita. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, dawuh sapa Allah. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang berarti hadis yang mana? Allah itu dawuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yaqulullah, dawuh sapa Allah tabaraka wa taala, mataqarraba, ora gawe ilayal mutaqarrabun, ora gawe parak maring ingsun bimisli adami maftaratu alaihim, sapa wong kang padha parek lawan sapa dene nalikane barang kang wis merduaken ingsun alaihim ing atase sira. Jadi Allah itu bilang sama Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada hal yang lebih bisa mendekatkan engkau kepadaku selain dengan apa? Melakukan fardu-fardu. Wala yazalul abdu. Nah, ini tambahannya. Lan ora leren-leren sapa kawula yatakarrabu iku merek-merek sapa abdun ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan pira-pira amal sunnah hatta uhibbahu, sehingga demen ingsun ing abdun. Maksudnya apa? Hal yang namanya ibadah fardu itu bisa menyebabkan kita itu dekat dengan Allah. Tapi ibadah sunnah membuat Allah lebih mencintai kita. Makanya jenengan Pak kalau pengen jadi wali, banyak-banyak mengamalkan sunnah. Jadi jenengan sering dengar itu, kadang ada satu daerah dipercaya sebagai walinya Allah tapi tidak sholat. Saya harus sampaikan kepada jenengan, jangan percaya orang yang dipercaya sebagai wali Allah tapi tidak melakukan fardu. Sunnah tidak melakukan, fardu tidak melakukan. Karena tidak mungkin Allah mencintai seorang hamba yang tidak melakukan fardu dan sunnahnya. Itu Pak, saya itu pernah Pak, cerita sedikit. Saya itu punya teman orang Jakarta Utara. Main ke sana dulu, saya masih mondok di Wonosobo. Main ke sana, malam itu saya ikut ada pengajian. Pengajiannya besar sekali. Yang ngisi itu dianggap oleh warga sekitar itu sebagai wali. Bahkan jenengan akan kaget kalau lihat. Sebelum naik ke panggung, itu yang ngisi itu, beliau itu saking dianggapnya seorang wali, itu kencing di pinggir panggung.
Jubah itu diangkat kencing, ditutupi sama pengawalnya. Setelah itu mulai panggung cerita kesana kemari. Saya itu lihat waktu itu kita percaya bahwa mungkin itu wali Allah, tapi untuk sekarang kita harus sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa wali Allah itu tidak seperti itu. Karena apa Pak? Akan rusak agama ini nek wali itu kok cuman kita lihat, wah bisa terbang berarti wali, padahal tidak pasti. Karena wali Allah itu ternyata orang yang melakukan fardu dan orang yang mengamalkan sunnah dengan terus menerus, dia akan dicintai oleh Allah nih. Keterangannya hatta uhibbahu, Allah akan mencintainya. Karena sekarang itu kita itu sering, kalau seandainya bisa terbang dianggap wali, bisa menyembuhkan penyakit dianggap wali. Tidak mesti. Ketika melihat kesehariannya, syariatnya tidak digunakan, ora sholat, ora puasa Ramadan ngombe es Pak, seandainya jangan dipercaya, karena otomatis kita harus mengingkari bahwa beliau bukan wali. Kalau seandainya dilalah mengobati kok sembuh, ya mungkin memang punya kemampuan, tapi wali Allah harus melakukan fardu dan sunnah. Itu catatannya. Jadi kita jangan terkecoh, apalagi sekarang zaman sosial media Pak. Ramalan primbon kadang di TikTok nih kan, ada lagi di TikTok itu biasanya cek kodam, jajal Pak, cek kodam itu. Kita nanti ngomong nama saya Zubaidi, wah Zubaidi kodam macan di belakangnya punya mbahnya. Itu kan ngawur itu. Lah kalau kita nggak aktif dalam itu, kita akan percaya loh, saya punya macan di belakang saya. Nah itu sekarang Syamsuddin Jadab itu sama itu. Jadi kita jangan sampai ke situ. Kita harus ranahnya fardu dan sunnah, udah cukup. Jenengan itu nggak perlu aneh-aneh, hanya melakukan fardu sunnah, insya Allah akan menyayangi jenengan, akan mencintai, kayak gitu. Ketika kita sudah melakukan ibadah-ibadah tadi, fardunya berjalan, sunnahnya berjalan, maka ada satu yang akan menjadi istimewa. Faiza ahbabtuhu, moko tatkalane demen ingsun ing abdun, kuntu sam'ahu, moko ono ingsun iku dadi pengrungun kawula, alladzi yasma'u kang ngrungu kula bihi kelawan alladzi. Maksudnya apa? Ketika nanti kita sudah dicintai Allah, pendengaran kita ini sama seperti pendengaran Allah. Pendengaran Allah maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita dengar itu dijaga oleh Allah. Wa basarahu, lan dadi peninggal abdun alladzi yubsiru bihi, kang ningali abdun kelawan alladzi. Sama, setelah pendengaran, penglihatan kita itu menjadi penglihatannya Allah. Otomatis nek penglihatan Allah Pak, nggak mungkin jenengan itu bakal diarahkan nonton karaoke sing nganggo katoke pendek. Itu namanya penglihatannya Allah. Nek kok jenengan masih ke situ, jangan salahkan, karena mungkin kita masih kurang dalam beribadah sunnah, beribadah fardu dan sunnah. Jadi pendengaran kita itu dijaga Allah, pandangan kita dijaga Allah, walisanihi alladzi yantiqu bihi, dan lisan kita juga dijaga Allah. Gak ngarah misuh-misuh Pak. Misuh-misuh ngerti? Jenengan marah-marah cuman karena keran mati, wah, masjid kerannya mati, misuh-misuh di depan, pengurus iki piye, keran koyo ngene gak iso ngatasi. Gak sampai ke situ, karena kita lisannya sudah dijaga oleh Allah. Adanya pasti dengan semua kerendahan. Walah nek keran mati gampang, itu tak ngomong pengurus tak genteni. Iku piro Pak? 100.000. 100? Itu namanya lisan yang sudah dijaga Allah. Enggak ngarah jenengan marah-marah. Mati listrik lagi, asem malah mati lampu. Warap ngaji mati lampu. Enggak ngarah ke situ. Karena jenengan sudah dijaga oleh Allah. Enggak mungkin miso. Wayadahu allati yabtishu biha, nah kelawan dadi tangane kawula. Lah Allah itu juga sama, sudah pendengaran dijaga Allah, penglihatan dijaga Allah, lisan dijaga Allah, tangan ini loh dijaga Allah.
Jadi nggak ngarah nek kita ki bakal nyolong, Pak. Tidak mungkin orang yang tangannya dijaga Allah akan melakukan mencuri, nggak mungkin. Tidak mungkin tangan yang dijaga Allah itu akan dilakukan untuk mukul orang, ngantem orang, nggak mungkin. Karena tangan kita dijaga oleh Allah. Tangan ini akan diarahkan oleh Allah untuk bersedekah, menyantuni anak yatim, ikut membantu tetangga, membantu saudara, enteng. Tangan itu dilakoni untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu enteng. Karena apa? Karena tangan ini sudah dijaga oleh Allah ketika kita melakukan amal fardu dan amal sunnah. Nah, enggak hanya tangan, Pak, warijluhu allati yamshi biha, dan kaki kita ya dijaga dan dituntun Allah. Jadi kok jenengan sekarang jenengan berangkat ke masjid dengan enteng. Saya udah maghrib, meskipun mati lampu tak berangkat ke masjid karena nanti di masjid ada pengajian, atau nanti saya tak berangkat ke masjid, lebih tenang di masjid. Berarti jenengan itu enteng melakukan kegiatan itu. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa jenengan itu diarahkan Allah. Ada loh, Pak, orang itu yang rasanya berat sekali untuk kesini nih, padahal dekat. Itu nek cara kita itu sehat tapi nggak afiat. Jadi orang sehat itu dohir, Pak, tapi ini afiat, Pak, batin. Jadi rasanya dekat, ini dekat posisinya, tapi mau berangkat itu rasanya jauhnya minta ampun. 5 waktu nggak mesti ono, Pak. Ada banyak, tidak hanya di sini, di sana banyak. Ini mending ya saya tuh ke masjid ini kok maghrib mati lampu masih ada orangnya. Lenek di tempat itu sudah azan, sholatan sendiri, sendiri, tak imami dewi, saya nggak ada orang. Makanya saya kali telepon sama Pak DKM, Pak, ini jadi ngaji apa buat mati lampu, udah nih gede, nggak apa-apa, kok ada orangnya, itu loh saya yang gumun. Saya itu, Pak, ini saya itu gumun kok ada orangnya. Berarti kita itu diarahkan Allah untuk berjalan kebaikan yang kita curi. Gimana punya kita nanti ketika cara kita udah ditakoni malaikat, contoh malam Sabtu habis tahun barunan kamu itu melakukan apa? Kok kita jawab nggak melakukan pengajian padahal ada pengajian di sebelahnya. Nganu malaikat kalau malah mancing, ngapunten. Oh, sahabat malaikat ya. Nganu malaikat malah ngopi ya, sahabat kan. Jelas-jelas kita sudah diarahkan. Nah, itu tadi. Makanya kita itu ketika melakukan amal yang namanya fardu, yang namanya amal sunnah, pendengaran, penglihatan, terus lisan, tangan, kaki kita itu dijaga oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk menuju semua yang baik. Nonton sambil minum, Pak, sambil minum. Tolong ya sambil minum soalnya. Kayak gitu. Makanya kita itu sekarang itu yang sering aneh itu, Pak, di kita itu adalah terbalik-balik. Kita itu sering terbalik. Terbaliknya apa? Kita itu gemar melakukan ibadah sunnah tapi nggak gemar melakukan ibadah fardu. Itu yang paling sering kita alami itu. Bahkan di masyarakat kita sering. Contohnya seperti gimana? Contohnya ketika sholat Idul Fitri. Contoh ketika Idul Fitri itu bertepatan hari Jumat. Hari Jumat itu kan kita sering itu Idul Fitri hari Jumat itu. Nek orang sing seneng ibadah sunnah, Pak, jam 4 itu bangun, siap-siap mandi, wis pokoknya baju baru ini dipakai. Ya caranya aku arep mangkat masjid, wangi, bawa serbane kandel, berangkat. Pulang dari sholat id, ini sholat id penuh, Pak, penuh. Sama kan, kalau ya penuh kayak sholat id. Nah, sepulang dari sholat id makan rendang, makan gulai, ketupat sampai kenyang, silaturahmi sana sini, mangane miso, masih tambah bakso. Jam 11:30 itu kadang-kadang lupa, nek ternyata setelah itu sholat Jumat. Padahal yang fardu ini Jumat, bukan sholat id. Tapi semangatnya beda. Nek sholat itu kok rasanya semangatnya pol-polan, nggak pakai motor lo jalan, Pak, dari rumah itu.
tempat saya itu sampai. Kalau sholat itu tuh nggak pakai motor, rata-rata orang jalan. Saking semangatnya padahal ibadah sunnah. Sedangkan yang namanya ibadah fardunya rasanya males, ya ampun. Nyampe sekarang itu Pak, takmir masjid itu sampai sekarang itu mulai mensiasati. Dikasih Jumat berkah, coba. Kadang anak es teh, kadang dikasih ayam geprek, kadang kasih bubur, juga ngarah berangkat. Itu kan saking kita kan harus prihatin. Nah, makanya tadi saya bilang orang yang datang terus kita itu sekarang punya semangat untuk ngaji, semangat untuk melakukan ibadah, kebaikan, itu harus kita syukuri. Karena ternyata Allah itu menggerakkan kita untuk itu. Nah, penglihatan semuanya nggih dijaga Allah. Nih, walan tasila ayyuhat talib. Walan tasilalan ora temu sira ayyuhat talib he wong sing ngelurung ilmu ilal qiyami maring netepi atau melakukan bi awamirillah ing pira-pira perintah Allah taala illa bi muraqabatin angin kelawan pengenji atau mengawasi qalbaka ing ati sira wa jawari kalan pira-pira ke gawuta sira fil khototika ing dalam pira-pira panglirik ira wa anfasi kalan pira-pira nafas sira saking hinatus biha nalikane waktu subuh ila hinatumsi sampai waktu sore. Jadi kita harus yakin. Jadi nggak mungkin kita itu bisa melakukan hal-hal itu kecuali Allah yang menggerakkan. Jadi Allah itu mengawasi kita, mengawasi kita semuanya, nggak hanya anggota tadi badan. Allah itu juga menggerakkan yang namanya penglihatan, terus mengawasi kita ini digerakkan ke Allah, terus namanya apa, nafas kita ya Allah min hinatus biha dari waktu subuh sampai waktu sore. Dan itu selain anggota dan di nafas kita, jadi kita itu memang sudah didesain Allah itu. Kalau tidak Allah fa'anallaha muttaliun ala Amerika. Jadi fa'lam mongko weruh sira anallah satune Gusti Allah mutaliun iku ningali ala dhamirika ing atase ati ira wa musyrif lan ningali ala dhahirika ing atase dhahir sira wa batini kalan batin sira. Jadi kita juga harus meyakini bahwa Allah itu melihat kita, melihat zahir kita, melihat batin kita, melihat hati kita. Jadi kita harus merasa bahwa kita itu selalu diawasi Allah. Soalnya Pak, sekarang kalau kita tidak merasa diawasi Allah itu bahaya. Contoh ya, contoh jenengan di rumah ya, tidak ada orang sama sekali. Jenengan di rumah sendirian, ujuk-ujuk wetenge mules, koyok-koyok meh ngentut Pak. Kira-kira nek jenengan sendiri nggak ada orang, kentut itu bakal dilosdol apa terus ditahan? Tak kentut sing banter sisan, ya kan? Karena kita tidak pernah merasa ada yang mengawasi. Tapi nek jenengan diwirit, belete kaya ngopo tetep tak tahan. Gak sampai saya keluarkan karena malu. Sama kita itu ketika diawasi Allah itu kita akhirnya malu. Allah itu lihat kita terus. Allah itu cara menjadi CCTV kita terus. Nah, kita akhirnya malu. Sama seperti itu ketika kita di rumah nggak ada yang lihat, datut aja ngenceng, orang ngentot gak ada yang ngeroh, gak ada yang kerungu, tidak ada yang dengar, nggak ada yang melihat. Tapi ketika ada yang dengar dan melihat, kita merasa diawasi, kita akhirnya menjaga adab kita kayak gitu. Makanya Allah itu memperingatkan, dikasih tahu sama Imam Ghazali kalau Allah itu menjaga kita. Wa muhitatun lan niki sampai jam pinten? Sampai adzan Isya. Udah Isya? Belum? Oh, belum. 10 menit. Nah, nanti kalau Isya saya di apa nih ya? Biar enggak terlalu kelewatan. Wa muhitun lan ngelimputi bijami'il hatotika ing sekabehane pira-pira panglirik sira wa khotaratika lan
pira-pira kerentek sira wa khotawatika lan pira-pira kerentek sira wa sairi lan sekabehane sakanatika pira-pira menang sira wa harakatika lan pira-pira obah sira. Allah juga mengawasi kita ketika kita diam dan ketika kita bergerak. Wa inna kafi mukhalatatika lan sak temeni sira ing dalam pira-pira campuran. Allah juga mengawasi kita ketika kita sedang bercampur dengan orang lain. Wa khalawatika lan pira-pira persepen sira. Allah juga mengawasi kita ketika kita sedang sendirian. Wa mutaraddidun iku miter-miter baina yadaihi antarane ngarsane Allah. Jadi Allah itu mengawasi kita sampai kapanpun seperti kita itu di hadapan Allah. Cara di antara tangan dua Allah itu kita itu seperti di situ. Jadi jenengan harusnya bangga karena jenengan itu merasa kalau jenengan itu dekat dengan Allah. Allah itu ngasih kabar itu seperti itu. Kita harus bangga karena kita itu dekat dengan Allah. Sama seperti jenengan di hadapan Allah langsung. Nggak usah terlalu dibayangkan karena kita memang gak iso bayang Allah. Fala yaskunu mongko ora menang fil mulking dalam keratone Allah wal malakutu samawati lan keraton langit wal malakuti lan keraton ing langit sakinun sapa kang menang wala yataharrukalan ora ubah-ubah mutaharik apa kang ubah illa wajib baru samawati wal ard mutaliun iku mirsani alaihi ngatasi mutaharik. Nih sama dikasih tahu ya'lamu ya'lamu mudaneni Allah khainatal ayun ing cidrane pira-pira mata. Jadi Allah itu juga akan tahu ketika mata kita tidak jujur. Oke, Pak. Mata aja yang tidak jujur itu Allah tahu, apalagi lisan. Mata yang enggak jujur itu yang apa, Pak? Contoh ya, mata yang enggak jujur itu. Jenengan di depan ngomongnya baik, tapi di sampingnya ada temannya sambil dikedepi. Nah, itu mata enggak jujur itu. Karena niatnya itu nggak sama apa yang diucap, maka mata kita sering pakai isyarat mata. Itu mata yang bahkan yang seperti itu saja Allah itu tahu, bahkan yang seperti itu saja Allah tahu. Wa ma takhfa sudurilan barang kang nyemarakan apa pira-pira hati. Nah sama ketika sesuatu yang keluar dari hati, sesuatu yang disimpan di hati ini Allah juga tahu. Apapun yang kita letakkan dimanapun, bahkan di hati, Allah itu tahu. Wa ya'lamu sirra, dan apapun yang kita rahasiakan, wa akhfa, dan sesuatu yang apapun di bawah kesadaran tidak sadarnya kita, itu Allah juga tahu. Jenengan Pak ini sesuatu ada namanya akhfa. Akhfa itu sesuatu yang tidak kita sadari, tapi sering kejadian. Contohnya ya. Contohnya dengan tidur, kok tiba-tiba jam 4 pagi itu bangun. Kan kadang kita kayak gitu ya Pak, tiba-tiba jam 4 aku tuh bangun kenapa? Itu Allah itu tahu dan Allah mengawasi. Itu digerakkan itu kita itu. Kadang-kadang kita ini kalau udah niat sebelum tidur meskipun nggak pakai alarm, besok saya pengen bangun jam 3 karena mau pergi Pekanbaru harus gasik berangkat. Itu nggak pakai alarm itu kita bangun Pak. Karena apa? Karena itu tadi ada sesuatu yang tidak di bawah sadar kita, tapi tetap dikendalikan dan dikuasai oleh Allah. Nah, pesannya fata'addaba ayyuhal miskin, maka kalian beradab hai orang-orang yang miskin. Nah, Imam Ghazali itu ngomong kita ini miskin. Maksudnya apa? Miskin spiritual. Miskin spiritual itu apa Pak? Kita itu adalah orang yang gampang diombang-ambingkan perasaan. Contoh ya, contoh sekali. Jenengan makan itu kalau pakai tahu di rumah, wis kanggo tahu, nganggo sambal terasi rasane enak. Tapi nek sebelah dodolan iga bakar, sate kambing, gulai, itu rasanya pengen beli. Ya kita kan termasuk orang yang seperti itu. Kita itu masih termasuk orang yang gampang diombang-ambingkan hatinya. Makanya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, moga-moga panjenengan netepi hati saya, menetapkan hati kita dalam kebaikan. Zahiran wa batinan baina yadayillah ta'ala ta'adabul abdu al-azali lil muznib, azali lil muznib. Maksudnya apa? Kita itu beradab karena apa? Kita merasa bahwa kita itu orang yang hina, kita itu orang yang banyak dosa. Tak selesaikan sampai anu nggih.
fi hadratil malikil jabbaril qahhar, ing dalam ngersane Allah kang jabar kang qahar. Wajtahid lan ngati-ngati sira ing yen to ayaraka ing yen to ningali ing sira maulaka sapa bendoro haitsu nahaka wala yafidaka haitsu amaraka. Jadi kita juga harus selalu berusaha di mana ketika Allah itu melarang kita tidak ada di situ, berusaha ketika Allah itu memerintahkan kita ada di situ. Contoh Pak, Allah itu melarang kita untuk berjudi, kita juga harus mengusahakan bahwa kita tidak ada di situ. Jangan sampai wis ngerti Allah nggak seneng judi malah kita malah ikut gabung. Nah kita juga harus mengusahakan ke tempat-tempat yang Allah itu inginkan. Allah seneng nih, Allah itu seneng nih hambanya itu bersolat berjamaah. Ya kita usahakan kita harus datang di tempat-tempat orang yang suka berjamaah itu, karena kita selalu diawasi tadi. Walan takdirolan ora kuwasa sira ala zalika ing atas mengkono ila an tuwazzi'a awqatika wa taratibi auradika min sabahika ila masaika fa asri ila masaika. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengikuti, bagaimana caranya kita bisa hadir di tempat yang Allah inginkan, kita bisa mengikuti kegiatan yang Allah perintahkan, kita bisa menghindari sesuatu yang Allah tidak suka. Caranya, nah ini dikasih tahu sama Imam Ghazali, wa turattiba, lan murut siro, maksudnya kita bikin jadwal satu hari itu kita harus punya meskipun nggak tercatat tapi diingat-ingat boleh Pak. Contoh, pagi saya harus sholat subuh, nanti habis sholat subuh saya harus baca Quran paling tidak 1 halaman, sedikit-sedikitnya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Nanti setelah itu saya nanti kegiatannya, saya mau makan gorengan sambil ngopi, habis itu saya kerja, habis duhur saya sholat duhur, habis sholat duhur istirahat sampai saya tamah asar, habis asar keliling-keliling karo bocah anak, nyenangkan anak istri, maghrib saya tamah maghrib, isya tak jamah. Maksudnya Ibu Ghazali itu kita itu punya sesuatu yang berurutan. Ojo ngeloncang-lancang Pak, nanti pagi di sini nanti enggak sholat suruh kerainan, nanti itu yang kita dengar itu yang subuh kesiangan ya, duhur kerepot, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ini ampun ya, itu kan sesuatu yang sangat kita hindari karena kita itu diperintahkan itu untuk mengurut-urutkan tadi. Carilah kegiatan yang baik, tata kegiatannya dengan baik. Dan kok ilaika min awamirillah ala ilaika min hina tastab. Jadi maka ngurumu asira ila maring dan tiba akan ilaika asira bila saking bener-bener perintah Allah min mana mika saking turu sira iktirika makubaro ila majaika sira. Jadi yang dimaksud membuat jadwal dari bangun pagi sampai tidur kali. Tidak bisa nggih. Ya. Itu Pak. Ini pas ini saya selesaikan sampai farnya. Nanti minggu kita belajar karena bangun sampai tidur. Karena saya ini karena akan membaca dari hasilnya saya itu mau tafsir. Saya sebelumnya ngaji tafsir. Tapi kayaknya kalau kita pelajari itu kita ngawang cerita zaman dulu. Nah, kita belajar ini supaya apa? Supaya kita tertata. Dari pagi bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Nanti ada lagi bab yang lain. Contoh bab berangkat masjid, untuk pulang dari masjid, bab berwudu dan lain sebagainya. Nah, memang di awal niatnya kita mengaji yang berkelanjutan. Ya, per minggu. Muka-muka nggak bosan Pak. Nek bosan ya ambil tidur nggak apa-apa. Namanya orang ngantuk, Pak ya. Nggak masalah. Yang namanya ngaji itu kayak gitu. Kadang ngantuk. Soalnya saya pun dulu kayak gitu Pak. Di pondok ngaji sering ngantuk. Karena apa? Berarti kita itu sedang dalam pengawasan Raudhatul Jannah. Kita itu seperti di taman surga. Taman surga itu marahi ngantuk. Mulane disediakan bidadari banyak. Orang sering ngantuk. Itu aja yang bisa saya sampaikan.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.